Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa acara Kalamu di Amerika, selamat malam. Juga pemirsa Kalamu di tanah air, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ilwan mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita berjumpa lagi dengan kajian Kalamu rutin setiap hari Jumat malam waktu Amerika dan pagi di Indonesia. Kali ini kita menghadirkan kembali pembicara yang memang ahlinya di bidang lingkungan, yaitu Mbak Nana Firman, dengan tema tanggung jawab Muslim menjaga kesucian bumi. Mbak Nana ini lahir di Jambi dan baru-baru ini dinobatkan sebagai salah satu dari One Earth People of Color Protecting Our Planet bersama 20 orang defender from around the world. Juga Mbak Nana ini senior ambassador for Green Faith. Green Faith ini organisasi interfaith non-profit yang bergerak di bidang environmental, ya. Dan sebelumnya Mbak Nana ini juga di Indonesia bekerja di WWF. Kemudian ketika terjadi tsunami juga ikut serta dalam restrukturisasi di sana. Kali ini Mbak Nana dengan tema tanggung jawab Muslim menjaga kesucian bumi ini juga akan dikaitkan dengan Global Day of Action for Climate Justice yang seluruh dunia memperingatinya kemarin ya, tanggal 11 Maret. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Nana untuk mengupas tema kali ini. Juga tema kali ini sebetulnya terkait dengan apa yang pernah Mbak Nana sampaikan sebelumnya. Ya, silahkan Mbak Nana, saya persilahkan. Terima kasih Teh Kakak atas introduction-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Kalamu, dengan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Seperti tadi disampaikan Teh Keke bahwa kemarin kita baru melaksanakan yang namanya Global Day of Action for Climate Justice. Jadi hari aksi global untuk keadilan iklim yang dilaksanakan oleh 48 negara. Tadi terhitung hari ini ternyata 48 negara. Kemarin kita dapatnya 45. Ternyata 48 negara yang ikut melaksanakan. Ada 400 lebih kegiatan kemarin. Jadi mengikuti jamnya masing-masing ya di negara masing-masing, tapi tanggal 11 Maret itu kita melakukan itu dengan umat beragama. Jadi agama apa aja kita mengajak mereka untuk namanya sounding the alarm. Jadi membunyikan alarm gitu. Karena alarm itu kan biasanya emergency ya, kalau misalnya ada kebakaran, ada gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Nah, ini tuh sebenarnya bumi kita nih sedang butuh sedang dalam kondisi emergency, dalam kedaruratan. Jadi kita harus sounding alarm dan karena kita semua pesertanya itu dari umat beragama, kemudian kita ajak mereka apa sih yang dari agamanya yang bisa diangkat untuk menunjukkan kedaruratan. Nah, kalau teman-teman dari Kristen mereka membunyikan lonceng pada jam 11 bahwa this is the 11th hour. Jadi the 11th hour itu kan kayak kalau kita mau midnight, mau malam itu the 11th hour berarti udah mau habis gitu waktunya, tinggal sejam lagi. Nah, sekarang nih bumi kita ini lagi kondisi seperti itu. Karena begitu banyaknya kerusakan yang terjadi di muka bumi saat ini terhadap kondisi alam kita, sehingga banyak hal-hal yang mungkin akan berubah.
dan perubahan-perubahan yang irreversible ya, yang nggak mungkin dikembalikan lagi, itu yang yang mengkhawatirkan, karena kan itu juga mengubah sunatullah ya, maksudnya mengubah alam yang diciptakan Allah. Jadi kemarin tuh kita sounding the alarm, dan nanti saya liatin foto-fotonya. Jadi ada yang sangat menarik gitu, dan dari Afrika itu sangat benar-benar aktif gitu, di banyak negara di Afrika, kemudian Australia juga cukup aktif, North America, Latin Amerika, Asia nggak begitu banyak unfortunately, tapi alhamdulillah Indonesia cukup banyak, Indonesia dan Malaysia kemarin ikut bergabung juga, nanti saya bisa share. Oke, kalau gitu kita izinkan saya untuk sharing screen. Sebentar, share screen ya. Nah, oke dok. Oke, alright. Jadi tadi udah disampaikan judulnya kali ini kalau mau kita adalah bagaimana sih tanggung jawab kita sebagai Muslim untuk menjaga kesucian bumi. Sebenarnya apa itu kesucian bumi? Kesakralan ya, sebenarnya sakral. Bahwa bumi itu kan diciptakan Allah kan suci kan, jadi sakral. Karena kita jarang sekali gitu menyebutkannya bahwa bumi itu sakral loh, maksudnya bumi itu suci. Nah, kampanye global kita ini disebutnya, namanya adalah Sacred People, Sacred Earth. Karena manusia itu sacred ya, makhluk Allah yang sakral, juga bumi itu ciptaan Allah yang sakral beserta isinya kan. Nah, ini saya sudah sampaikan waktu di pertemuan lalu, itu bulan November ya kalau nggak salah, yang kita membahas satu persatu dari ajaran Islam, bahwa bumi kita manusia menjadi ditunjuk Allah sebagai khalifah, dan bumi ini tadi saya sampaikan bahwa suci, sakral. Tapi apakah memang itu kenyataannya saat ini? Jadi pengalaman saya pribadi, sebenarnya saya agak shock karena kita lahir dan besar di Indonesia, biasa lihat hutan, biasa lihat sungai dan lain-lain. Waktu saya growing up tuh masih lumayan bagus ya, maksudnya alamnya masih bagus. Kalau sekarang sih udah lain ceritanya ya. Nah, namun pada tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an ya. Awal itu saya ini belajar ikut dalam satu training, terus ada yang namanya Living Planet Report dari WWF. Nah, tapi ada istilah ini ecological footprint yang membuat saya sangat shock. Jadi kalau di bahasa Indonesia kannya namanya jejak ekologis. Bahwa jadi presentasi itu tuh sebenarnya kayak presentasi scientific, banyak data, banyak tabel, banyak grafik, tapi entah kenapa dalam presentasi itu saya nangis. Karena saya menyadari bahwa what have we done sebagai umat manusia gitu di muka bumi? Apa nih, kita tuh kok kita merusak bumi ini sendiri gitu, tempat kita hidup. Nah, ecological footprint ini yang yang mengkhawatirkan, karena kalau dilihat dari gambar ini, di slide ini, saat ini kita di lebih dari 1,5 bumi kebutuhan kita. Nanti saya jelaskan apa itu. Apa sih maksudnya 1,5 bumi? Terus kalau kita terus-terusan dengan gaya hidup seperti ini, terutama yang tinggal di negara-negara maju, itu kalau semua orang mengikuti gaya hidup kita di negara maju, maka kita akan butuh 3 bumi, tapi kita tuh nggak punya. 1,5 bumi aja kita nggak punya, karena Allah cuma ngasih kita 1 bumi. Nah, sekarang kenapa kok bisa begitu gitu? Jadi coba kita lihat gimana sih sebenarnya kondisi saat ini. Nah, pada tahun 2007 lalu itu adalah seperti warning sebenarnya, karena 50% dari penduduk bumi itu sudah tinggal di perkotaan, jadi urbanisasi. Saya backgroundnya S2 saya itu urban design, jadi tata kota, desain kota ya, menata kota, merancang kota, itu kerjaan saya. Nah, tapi pada tahun 2007 itu kita semuanya kaget, karena kalau semua orang ini udah 50% dari penduduk bumi tinggal di perkotaan. Bagaimana gitu nasibnya terhadap bumi kita?
Kenapa sih kita harus worry? Emang kenapa kalau orang mau tinggal di perkotaan? Kenapa memangnya kalau ada urbanisasi? Ini tahun 2007 loh, ingat. Ini sekarang kita udah 2021. Di 2018 lalu dihitung lagi itu sudah 55% penduduk bumi yang tinggal di perkotaan, dan prediksinya di 2050 itu akan 68% penduduk dunia tinggal di perkotaan, dan kemungkinan besar adalah di wilayah Asia dan Afrika karena itu negara-negara yang sedang berkembang. Nah, kenapa? Kenapa kita harus worry? Kenapa memangnya kalau mereka mau tinggal di mau tinggal di perkotaan? Karena kenapa kita worry? Karena orang-orang kota itu biasanya mereka membutuhkan lebih banyak resources. Jadi mereka mengkonsumsi lebih banyak. Sementara mereka tidak melihat bagaimana itu dihasilkan ya. Misalnya kayak makanan aja. Kalau kita tinggal di kota, kita beli makanan, kita nggak tahu sebenarnya makanan itu datangnya dari mana. Dari mana sih pertaniannya gitu yang memproduksi, atau perkebunannya kita nggak tahu. Karena kita biasanya udah berbentuk paket atau udah dipotong atau udah sudah jadi gitu. Jadi kita nggak tahu itu dari mana. Nah, itu yang mengkhawatirkan sehingga kita pun disconnect ya, ada rasa disconnect terhadap alam. Sehingga kita nggak merasa bahwa kita ini bagian dari alam. Jadi ada us versus them ya, the othering. Jadi kayak yang lain, alam itu lain, kita ini manusia, itu alam gitu. Kayak kita nggak merasa diri kita sebagai manusia adalah juga bagian dari alam. Nah, itu cukup mengkhawatirkan karena kondisi yang demikian. Nah, coba aja sekarang saya mau ini nih, kita supaya interaktif. Just take kayak 1 menit aja ya. Coba Bapak Ibu pikirkan dari bangun tidur hari ini, mau yang di Indonesia, mau yang di Amerika, mau yang dimanapun yang mengikuti acara ini, coba dipikirkan dari kita bangun tidur, berapa sih apa aja yang kita butuhkan, apa aja yang kita gunakan. Apakah sikat gigi, air. Kalau sikat gigi berarti ada sikat giginya, berarti ada odolnya ya, pasta giginya. Terus kalau mandi mungkin ada sabun, sampo, terus kita perlu pakai handuk, terus baju kita, terus lotion kita dan lain-lain, dan terus habis itu kita sarapan, minum, kemudian mungkin kita harus nelpon, harus ke online, apa aja yang kita coba dipikirkan gitu, atau kalau mau ditulis juga boleh, apa aja sih sebenarnya yang saya gunakan dari bangun tidur sampai saat ini saya ada di webinar ini. Dan tergantung bagaimana gaya hidup kita, pasti listnya jadi panjang kan. Nah, hal-hal yang kita gunakan itu adalah bagian dari ecological footprint itu. Ecological footprint kita, jejak ekologis kita, yaitu kebutuhan yang kita gunakan, yang menggunakan sumber daya dari alam, baik itu dari energi, baik itu dari dari agriculture ya, dari untuk pangan dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini apa sih itu artinya ecological footprint. Jadi ecological footprint itu adalah berapa kebutuhan dari sumber daya lahan maupun air dan juga sumber-sumber daya alam lainnya yang kita butuhkan untuk satu orang hidup, atau satu komunitas hidup, atau satu kota, atau satu negara yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut gitu, apa yang kita konsumsi tersebut. Terus bagaimana dia di dispose ya, setelah pasca digunakan, bagaimana disposable-nya. Nah, sementara kita ada juga yang namanya biocapacity. Biocapacity itu berapa sih sebenarnya kapasitas biologis ya, ekologis untuk memproduksi sesuatu di alam. Misalnya pohon gitu. Pohon misalnya satu pohon butuh 20 tahun baru bisa ditebang. Untuk digunakan, misalnya kayunya bisa dipakai. Sementara kebutuhan kita lebih tinggi daripada kemampuan pohon itu untuk naturally grow ya, untuk alami ya, untuk dia tumbuh secara alami. Jadi jadi kebutuhan lebih tinggi daripada
supply yang ada dari alam. Nah, sementara alam itu butuh waktu untuk dia replenish ya, mensuplai kembali gitu. Meremajakan dirinya kembali. Kemudian juga kita kan ada waste ya, ada limbah yang kita produksi setelah kita gunakan. Sampah kita, air kotor kita itu kemana gitu. Kan kita buang ke alam lagi. Mau kita lihat atau nggak lihat itu ada di alam gitu. Kita mungkin nggak lihat tapi ada di alam. Dan ketika ada di alam, alam itu butuh waktu lagi untuk memproses sampah-sampah dan limbah-limbah kita itu. Dan yang paling gawat adalah ketika sampah dan limbah kita itu nggak natural, sehingga dia juga nggak bisa diproses gitu, bisa ratusan tahun baru dia bisa hilang. Jadi kita suka, terutama misalnya gini, kalau yang masih suka pakai styrofoam, saya himbau untuk berhenti memakai styrofoam. Harusnya tuh styrofoam dibikin haram gitu. Jadi styrofoam kita suka bercanda gini. Kalau sahabat-sahabatnya Rasulullah itu dulu pakai styrofoam waktu zaman Rasulullah, mungkin masih ada sisa styrofoamnya sampai sekarang. Tapi kan alhamdulillah nggak ada styrofoam waktu itu. Jadi apakah itu yang mau kita tinggalkan di muka bumi gitu? Maksudnya sampah-sampah kita. Sementara sebagai muslim kan kita tiga hal kan yang kita dalam hadis yang kita layak tinggalkan ketika kita mati. Nah itu saya tuh yang membuat saya ingin sangat passionate gitu dalam isu lingkungan ini, karena itu saya nggak mau meninggalkan ketika saya meninggal itu semuanya sampah gitu yang saya tinggalkan di muka bumi, sehingga kayaknya bumi itu jadi tempat sampah gitu. Nah, kemudian ini misalnya ini udah dibahas juga di waktu lalu ketika kita misalnya untuk food production aja ya, untuk kebutuhan pangan itu kita butuh lahan yang cukup besar untuk memproduksi lahan. Belum lagi air, nanti saya bisa sampaikan. Nah, saat ini ternyata kebutuhan kita nih kalau global secara total itu kita membutuhkan 1,7 bumi resources ya, sumber daya alamnya. Dari mana kita ambil sumber daya alam itu? Kan kita cuma punya satu bumi. Nah, kita ambil dari the future generation, generasi mendatang. Jadi kalau terus-terusan diambil, bisa-bisa bangkrut. Dan apa yang kita tinggalkan, apa yang kita wariskan kepada generasi mendatang gitu. Kita mewariskan bumi yang porak-poranda, atau kita mewariskan bumi yang memang sesuai dari amanah Allah untuk kita jaga gitu, yang hijau dan indah itu. Nah, itu yang harusnya menjadi pertanyaan kita, makanya kita nih punya tanggung jawab untuk menjaga kondisi kelestarian, kesucian bumi ini. Kalau enggak kita bisa bangkrut bersama-sama gitu. Dan ini ada institusi ini namanya Global Footprint Network. Mereka menghitung per negara ecological footprintnya berapa. Nah, itu ada kayak setiap tahun itu kayak ada setiap kita ini punya kayak semacam jatah gitu. Berapa sih sebenarnya resources kita gitu ya? Berapa sih sebenarnya sumber daya alam yang saya butuhkan sebagai satu orang gitu untuk hidup 1 tahun. Dan ternyata banyak negara-negara yang udah menghabiskan jatah 1 tahunnya sebelum habis 1 tahun gitu. Jadi tahun lalu dengan pandemik aja kita ada overshoot namanya ketika itu sudah habis gitu ya dipakai. Jadi Global Overshoot Day-nya tahun lalu itu tanggal 22 Agustus. Padahal kita masih punya berapa bulan lagi kan. Tapi kalau kita lihat dari tabel dari diagram ini di hadapan kita, kalau Indonesia masih lumayan ya, dia sampai Desember. Tapi kalau yang tinggal di Amerika coba lihat tuh, tanggal 14 Maret tahun lalu itu pas pandemi lagi mulai, kita udah habis resourcesnya. Berarti kita udah mengambil resources dari tahun depan yang harusnya jatah tahun depan udah kita gunakan. Nah, itulah jadi kalau terus-terusan berarti bisa-bisa bangkrut dalam segi sumber daya alam karena kita mengambil jatah-jatah sumber daya alam untuk generasi mendatang, untuk anak, cucu dan cicit kita yang akan datang. Nah, ini saya ingin men-challenge juga kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk ke Global Footprint Network itu mereka punya namanya Footprint Calculator. Ini ada site-nya. Coba deh, coba Bapak Ibu ke sana ya, the Footprint Calculator, coba hitung berapa sih ecological footprint saya, terus ajak keluarganya. Jadi kita tuh
apa kayaknya fun gitu ya, tapi ini educational sekali gitu karena membuat kita menjadi aware apa sih sebenarnya kita apa dalam hidup kita ini gitu berapa banyak yang kita butuhkan sumber daya alam di bumi. Saya kerja di isu lingkungan udah lumayan lama ya, apa ya sekitar 20 tahun kali ubek-ubek di isu ini. Nah, menurut saya tuh udah sangat-sangat conscious sekali gitu kayak harus apa dari apa yang kita beli, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, sampah kemana gitu. Aduh, suami saya tuh sampai kayak aduh ribut banget urusan sampah aja tuh saya apa repot gitu di rumah maksudnya yang mana taruh kemana yang mana. Nah, itu saya baru-baru ini saya coba hitung lagi nih footprint kalkulat apa footprint saya berapa ekologi. Ternyata saya butuh 2 bumi. Padahal udah segitunya gitu. Dan itu sudah pandemi. Karena biasanya saya travel banyak dan menggunakan pesawat. Jadi ecological footprint saya sangat tinggi dari terbang-terbang itu ya. Setiap terbang itu kan ecological footprintnya tinggi sekali. Nah, dengan adanya pandemi saya jadi dua bumi. Tapi 2 bumi itu cukup besar. Kalau itu 1 orang 2 bumi. Coba kalau semua penduduk penduduk dunia juga butuh 2 bumi, ya kita kolaps gitu. Jadi mungkin ini bisa apa bisa jadi PR buat Bapak Ibu kalau mau di screenshot boleh, tapi kan ini juga direkam apa webinarnya. Jadi coba iseng-iseng ya, coba hitung. Mungkin kalau yang bagi belum pernah menghitung footprintnya, coba dihitung terus lihat di mana sih sebenarnya komponen yang paling tinggi. Kalau saya tadi saya bilang komponen saya paling tinggi adalah traveling gitu karena saya banyak travel karena pekerjaan. Nah, nanti mungkin ajak anaknya, suami, istri, terus keluarga gitu buat jadi biar tahu gitu satu keluarga sebenarnya carbon footprint-nya berapa. Kemudian selain isu apa ecological footprint, biocapacity, kita juga ada isu ini yang apa yang sedang cukup mengkhawatirkan itu adalah pemanasan global ya, di mana suhu bumi semakin meningkat dan itu jadi mengacaukan sistem iklim di muka bumi karena kan semuanya itu bergantung dengan air dengan hidrologi ya jadi apa sistem air hidrologi dan kalau kita lihat kemarin baru-baru ini yang terjadi di Texas misalnya Texas itu kan sebenarnya daerahnya yang cukup hangat ya. Mereka bukan winter yang heavy winter gitu. Tapi kemarin mereka dihantam oleh salju yang demikian banyak yang sehingga jadi seperti kolaps kan kawasannya karena listrik mati terus mereka nggak punya akses misalnya kotanya dan state-nya tuh nggak siap gitu untuk menghadapi badai salju yang sedemikian. Juga misalnya rumah-rumahnya, jadi bangunan-bangunan di sana nggak didesain untuk menahan sebanyak itu salju di atap. Jadi saya lihat ada yang rumahnya rubuh, atapnya rubuh karena keberatan salju di atap rumah. Nah ini nih sangat mengkhawatirkan gitu jadi mau percaya atau nggak percaya dengan climate change atau global warming atau climate crisis tapi ya itu udah terjadi gitu jadi mau kita percaya atau enggak ya it's happening. Nah kenapa kita harus emang kenapa kalau misalnya ada suhu bumi naik sedikit kak toh nggak apa-apa saya naik 1 derajat Celcius nggak berasa apa-apa kok tapi bagi bumi kita berpengaruh karena itu akan berpengaruh pada produksi pangan, pada ketersediaan air, terus sistem ekosistem. Jadi ada spesies hewan-hewan tertentu mereka naik 1 derajat aja itu mereka udah susah hidupnya karena pangannya akan hilang. Jadi misalnya insek-inseknya nggak ada, jadi mereka nggak bisa makan. Sehingga mereka nggak makan, mereka mati gitu. Jadi akhirnya lama-lama mereka punah gitu. Terus juga tadi kan berpengaruh terhadap sistem cuaca kita dan sehingga banyak bencana-bencana alam yang terjadi yang berkaitan dengan misalnya seperti banjir, kebakaran hutan gitu ya misalnya, terus kekeringan dan badai dan lain-lain. Nah ini kayak bencana-bencana alam yang terjadi dari 20-an tahun terakhir kebanyakan berkaitan dengan
dengan itu tadi dengan iklim. Nah, ini adalah 3 hal dalam kehidupan kita yang esensial yang akan berpengaruh karena kondisi perubahan iklim ini. Dari kondisi air, pangan dan kesehatan manusia. Kesehatan manusia kita lagi menghadapi kan sekarang dengan pandemi. Ini saya akan cepat aja memperlihatkan aja bahwa betapa sangat complicated dari tiga hal yang sangat esensial bagi kehidupan ini dengan misalnya suhu yang berubah sedikit aja itu kita akan banyak yang jadi kayak domino effect gitu ya, saling berhubungan satu sama lain, dan juga dia akan menjadi mempengaruhi uh, ke sistem kesehatan gitu. Jadi health dari human health ya, kesehatan manusia. Karena kita udah merasakan ini di pandemi. Jadi ini baru satu virus. Kalau dengan global warming karena bumi yang semakin hangat, katanya bakteri-bakteri terus virus-virus dia jadi semakin bisa makin banyak gitu, dia bisa berkembang biak. Dan satu virus aja kita udah kolaps seluruh dunia gitu. Bagaimana kalau kita macam-macam ada macam-macam bakteri dan virus lainnya. Dan juga dengan kenaikan suhu bumi itu ada kenaikan kenaikan dari permukaan laut, yang dimana negara-negara kepulauan kecil misalnya ini Maldives, mereka akan tenggelam ya, akan di bawah air laut, dan mereka jadinya harus pindah, harus jadi refugee gitu. Refugee karena perubahan iklim ini akan sangat mengkhawatirkan. Itu baru satu hal dari kenaikan suhu laut. Bagaimana dengan yang kekeringan? Misalnya di North Africa ya, di Afrika bagian utara, itu kan kebanyakan muslim kan, bagian utara, itu mereka akan diprediksi semakin kering, semakin kering, semakin kering. Kalau nggak ada air gitu, semakin kering, itu udah nggak layak untuk ditinggali, dan mereka akan pindah ke tempat lain, dan itu akan menjadi chaos tersendiri gitu, karena dengan banyaknya migrasi orang dari satu pihak dari satu tempat ke tempat lain, karena dia terusir dari rumahnya bukan karena dia mau, tapi karena udah nggak livable lagi gitu, nggak bisa hidup di sana. Dan ini kan kita selama pandemi kan ayat ini sangat sangat top banget ya, tentang fasad ini di surah Arum. Tapi fasad ini, ayat ini udah kita pakai menjelaskan tentang climate change, bahwa climate change itu memang ada kontribusi manusia gitu. Karena kan misalnya ada beberapa orang yang bilang ke saya tadi pagi, bahkan dalam salah satu sesi, tapi kan bumi ini memang selalu ada perubahan, karena dulu juga ice age katanya kan, zaman es dulu kan, terus habis itu kan bumi menjadi bisa dihidupi, terus nanti pasti akan kembali lagi gitu. Iya, tapi kalau kita lihat dari sejarah bumi, terus tanya kepada ahli-ahli geologi, itu perlu jutaan tahun untuk proses untuk naik suhu 1 derajat, itu perlu jutaan tahun. Sekarang kita nggak perlu jutaan tahun, 200 tahun ini udah naiknya sangat signifikan. Jangankan 200 tahun, 70 tahun terakhir setelah Perang Dunia Kedua ke sekarang, itu kita naiknya sangat signifikan. Jadi berarti kita mempercepat proses itu gitu. Kayak kita menggali lubang kubur kita sendiri gitu. Jadi seakan-akan seperti itu gitu. Dan ini harus kita sadari karena di Quran pun udah disebutkan, sehingga kita memang harus kembali refleksi ke diri kita, apa sih yang kita lakukan di muka bumi ini sehingga kok kita malah menghancurkan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau dari kesepakatan negara-negara yang bernegosiasi untuk bagaimana menanggulangi perubahan iklim tuh, dia katanya untuk naik itu suhu bumi cuma bisa 1,5 derajat, yang masih bisa kehidupan bertahan. Tapi kalau udah 2 derajat naiknya, itu dia udah banyak ya spesies-spesies yang akan mati karena mereka nggak akan bisa survive. Nah, untuk itu jadi banyak nih yang harus dilakukan. Misalnya di sini mereka bilang dari laporannya PBB bahwa 7,6% dari dari emisinya gas rumah kaca yang harus dikurangi. Nah, tahun ini nanti bulan November itu akan ada konvensi dunia tentang perubahan iklim, di mana setiap negara harus menyetorkan komitmennya mau berapa pengurangan emisinya.
Tapi yang ada karena harusnya tahun lalu mereka, tapi karena pandemi jadi dipospon jadi tahun ini. Nah, karena ada pandemi, itu negara-negara mereka jadi excuse ya, berkelit bahwa oh kita harus ini nih menghandle setelah pandemi kita harus membangun dan segala macam, kita harus memperbaiki ekonomi dan segala macam. Jadi mereka nggak yang mereka serahkan sampai saat ini tuh nggak maksudnya nggak sesuai dengan komitmen gitu. Katanya hanya 10% dari yang diharapkan. Jadi itu masih jauh sekali gitu PR-nya. Nah, kita lihat kan itu udah segitu banyaknya problem yang kita hadapi saat ini gitu dari berbagai kekeosan ini ya. Jadi dan ini baru masuk awal-awal nih kita COVID, pandemi, terus nanti ada resesi ekonomi, kemudian climate change yang lebih membuat kita lebih karena lebih complicated kan ya, lebih kompleks juga. Satu virus aja kita udah collapse ya. Dan yang paling gawat nanti kalau biodiversity-nya, keragaman hayatinya collapse gitu. Jadi ekosistemnya collapse. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau kita lihat lagi bagi kita gitu umat Islam sebenarnya kalau kita melihat krisis-krisis lingkungan ini kita bisa lihat bahwa itu sebenarnya adanya spiritual crisis ya, moral crisis, etika crisis kalau kata Pak Habib Sirzin. Ekoetika. Jadi adab terhadap bumi itu tuh kita udah lupa gitu. Kita melihat bumi ini hanya sebagai komoditas, bukannya sebagai ayat-ayat Allah. Nah, gimana nih kita mau kemana jadi dengan kondisi yang demikian? Padahal kan dalam Islam kita melihat bahwa ketika kita beribadah itu juga kita menjaga lingkungan itu juga bagian dari ibadah kita. Dan banyak ayat-ayat di Quran, nanti kan di sini ada Ustadz Rafiq, ada yang lain-lain di dalam Quran, terus di hadis juga tentang yang berkenaan dengan dengan alam dan juga dengan lingkungan. Bahkan kemarin saya dengar itu ada 800 lebih ayat di Quran yang tentang tentang alam, tentang lingkungan. Sementara ayat-ayat yang bersifat hukum yang kita ambil buat fikih kita itu 150-an. Berarti lebih banyak kan, lebih banyak tentang alam. Tapi somehow kita lebih fokus ke apa itu fikihnya. Jadi kita lebih fokus ke soal ibadah ritual, tapi bukan ibadah yang di luar ritual gitu. Karena kan itu nggak ada hubungannya dengan kita. Nah, kemarin jadi karena itu makanya kita ikut serta gitu, kaum muslimin juga kita ikut serta di Global Day of Action kemarin untuk climate justice, untuk keadilan iklim. Dan tadi saya sudah sebutkan bahwa kampanye global ini disebutnya Sacred People, Sacred Earth, because karena kita mau menjaga ya kesucian bumi. Nah, kemarin tuh kita diikuti oleh 400 lebih kegiatan di 48 negara ya. Ini masih kemarin. Nah, ini dia nih fotonya. Jadi kan sounding di alarm. Apa sih sounding alarm? Kalau yang orang Kristen dia bilang oh bunyikan lonceng, terus yang orang Yahudi shofar. Terus kemarin ini imamnya ini jadi beberapa masjid itu di Melbourne mereka azan pada jam 11. Jadi bukan untuk sholat. Jadi azannya itu untuk sebagai warning. Terus ada teman-teman yang bilang ini, wah mbak, gitu kalau di tempat lain bisa dianggap bid'ah. Terus saya bilang iya sih, tapi waktu zaman Rasulullah juga cara memanggil orang kan dengan azan. Maksudnya mendapat attention gitu. Jadi semuanya sadar bahwa kita tuh sedang keadaan emergency, sedang keadaan darurat gitu. Dan ini macam-macam, ada yang dari Buddha, dari Kristen juga ikut beserta. Terus yang mau main musik juga ya silakan. Nah, ini teman-teman dari Indonesia kemarin yang ikut serta cukup lumayan seru ya. Bahkan yang kader Hijau Muhammadiyah mereka membuat petisi, jadi tuntutan, dan nanti akan dikirim katanya ke presiden, tuntutan sebagai anak-anak muda gitu yang ingin bumi Indonesia tetap terjaga. Dan mereka tuh bikin aksi di Malioboro kalau nggak salah saya. Terus banyak aksi online, terus teman-teman di Malaysia juga. Kemudian ini beberapa dari Australia, Kenya, Meksiko,
anak-anak kecil, karena mereka nih kan generasi mendatang. Mereka bilang ini kan bumi ini buat kita gitu, untuk kita di masa datang, masa sekarang dihancurkan terus kita dapat apa. Jadi ada yang bikin aksi juga kemarin tuh di Afrika, di Kenya kalau nggak salah juga, mereka bikin di dekat tempat sampah, tempat pembuangan akhir, dan semua orang pada kebauan. Terus mereka bilang, loh, selama ini emang nggak lihat bahwa ini tuh ada tempat sampah yang terbuka seperti ini gitu. Jadi itu tuh apa sih jadi dapat gitu attention dari orang kemarin gitu. Nah, kampanye ini sendiri juga ada tuntutannya gitu. Jadi ada 10 tuntutan yang kita sebutkan kemarin, yang kita kirimkan kepada semua pemimpin dunia yang akan berkonferensi nanti bulan November di Glasgow di Skotlandia. Kemudian juga kemarin saya kirim ke 50 negara, menteri-menteri keuangan dan menteri-menteri ekonomi juga tuntutan ini gitu, bahwa mereka tuh kita nggak mau lagi ada apa sih, kayak misalnya investasi untuk energi yang kotor. Kalau mau investasinya energi yang bersih sekalian gitu. Terus juga misalnya hak-hak dari masyarakat adat atau indigenous people gitu. Mereka kan yang tinggal di hutan, yang selama ini menjaga hutan, tapi mereka yang biasanya termarginalkan. Kemudian juga bagaimana tadi masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya karena perubahan iklim misalnya, karena apa? Karena harus migrasi ya, harus pindah gitu. Dan juga tanggung jawab negara-negara maju yang selama ini sudah mengotorkan bumi ini gitu. Mereka tuh harus kontribusi teknologi, finance, mereka harus kontribusi gitu kepada negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Karena kalau mereka nggak berkontribusi, maka negara-negara yang berkembang ini akan mengikuti lagi jejak mereka dan akan semakin parah gitu kondisi bumi saat ini. Nah, jadi dari yang kemarin kita lakukan, kita ingin sampai bulan November nanti kita akan ada a series of events ya. Jadi ada training, ada organizing people, bagaimana kita bisa teman-teman di berbagai tempat itu bisa connect dengan local representatifnya gitu ya, wakil-wakil rakyatnya, dan sampai nanti bulan November ketika mereka berkonvensi. Nah, tapi kan itu kan kalau yang rame-rame ya kita lakukan. Kalau misalnya diri saya sendiri apa sih gitu? Banyak orang bilang, apa sih yang saya bisa lakukan? Saya ini cuma satu orang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak akan bisa pengaruh deh, saya nggak akan bisa mempengaruhi keputusan presiden gitu, atau keputusan menteri keuangan, atau keputusan badan keuangan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya kita balik aja lagi gitu sebagai Muslim. Apa sih esensinya gitu dari kita sebagai Muslim? Kalau saya selalu ingat ayat pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk membaca ayat di Quran, dan juga jadi ayat kauliyah dan juga ayat kauniyah yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Nah, saya selalu anekdot yang saya berikan adalah ketika misalnya ada orang bilang saya mau menghapus satu ayat di Quran, dan dia announce saya mau menghapus satu ayat di Quran, bagaimana kira-kira reaksi kaum muslimin di dunia? Pasti banyak protes, pasti banyak yang demo, pasti banyak reaksi-reaksi terhadap statement tersebut. Tapi kenapa kita nggak ada reaksi yang sama ya? Maksudnya kemarahan yang sama ketika kita satu spesies itu extinct, punah selama-lamanya dari muka bumi. Itu nggak jarang sekali gitu dibahas. Itu kan juga bagian dari ayat kauniyah gitu. Jadi ayat kauliyah dan kauniyah ini bagaimana kita bisa merging gitu loh di dalam diri kita gitu, bahwa kita nggak membedakan antara kita ayat-ayat Allah di dalam Quran, tapi juga ayat-ayat Allah di alam ini yang harus kita jaga juga gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak melihat bahwa alam ini adalah ayat-ayat Allah juga. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan alam dan bagaimana menjaga alam. Dan kenapa kita sebagai Muslim sangat concern? Karena kalau kita lihat nih Muslim population di dunia ya, kita berada di wilayah-wilayah yang cukup kering gitu. Dan Indonesia kita berada di wilayah yang kepulauan.
Jadi kita tuh cukup rentan gitu dengan dampak dari perubahan iklim ini gitu. Dan lagi-lagi saat ini aja kita sebagai muslim udah begitu banyak persoalan kan, ada Islamofobia, ada diskriminasi dan lain-lain. Ditambah lagi kita kalau kita harus menjadi korban dari perubahan iklim ini. Nah, apa yang kita bisa lakukan kan sebagai manusia, kayak satu aja gitu ya, apa sih saya gitu yang bisa saya lakukan. Nah, saya ini paling suka nih ini hadis ini yang tentang esensial esensial kebutuhan esensial. Nah, cocok sekali lagi zaman zaman pandemi. Kebutuhan esensial kata Rasulullah udah dibilang dari 14 abad yang lalu bahwa kebutuhan esensial itu adalah air, terus lahan, kemudian api. Jadi kalau kita terjemahkan zaman sekarang ya air, pangan, dan energi. Nah, karena kita pada kemarin itu adalah peringatan Isra Mi'raj, saya juga ingin ingin merefleksikan bahwa kisah dari Isra Mi'raj itu kan perjalanan Rasulullah ketika malam, dan disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat ya bagi kita kaum muslimin. Dan sholat itu kalau kita lihat sholat, esensi pertama dari sholat itu adalah kita sebelum sholat itu harus berwudu kan. Dan berwudu itu kita menggunakan air. Nah, saya mau mengangkat nih isu air karena pada tanggal 22 Maret bulan ini juga, jadi bulan ini biasanya kita bilangnya World Water Day, adalah Hari Air Dunia. Nah, kenapa kita ingin membicarakan air? Karena karena Quran tuh banyak sekali ayat-ayat tentang air. Dan yang paling penting adalah bahwa semua yang diciptakan Allah itu adalah dari air. Jadi makanya semua makhluk hidup nggak ada yang bisa hidup tanpa air. Jadi air itu esensial. Dan banyak sekali ya ini ayat tentang air. Kemudian juga air kan barakah ya, kalau ada hujan kita berdoa gitu. Tapi ternyata air yang penuh berkah ini juga bisa jadi malapetaka kan. Kita lihat sendiri di Indonesia bagaimana banjir terjadi, banjir bandang gitu, yang jadi akhirnya air yang sebenarnya berkah kepada kita, kenapa jadi banyak yang menyalahkan hujan ya. Padahal sebenarnya bukan hujan yang salah, kitanya manusia yang salah gitu. Nah, selain itu, selain air yang berlimpah menjadi banjir, air juga ternyata air bersih itu krisis di dunia. Tadi kan sudah saya sampaikan dengan global warming malahan tambah krisis. Sekarang aja kita udah krisis gitu, dan banyak orang masih nggak punya akses untuk air bersih. Di dunia ini masih sekitar 800 juta manusia nggak punya akses terhadap air. Dan ini kebutuhan air secara global. Kita bisa lihat yang paling tinggi di mana? Untuk agriculture. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon setelah sesi ini kita benar-benar conscious gitu ketika kita makan, ketika kita menggunakan apapun, karena kan semua produksi pasti membutuhkan air juga gitu. Misalnya lotion kita, pasta gigi kita, sampo, sabun, itu semuanya perlu, itu kan dari agriculture, pasti ada komponen airnya. Kita harus sangat hati-hati karena kalau kita wasting ya, kalau kita membuang, berarti kita membuang banyak air itu gitu, konten air. Dan ini penggunaan air di Amerika. Kita bisa lihat bahwa drinking water dan cooking itu hanya 6%, tapi lihat toilet flushing 35%. Jadi apakah air hanya untuk dibuang-buang? Nah, itu mungkin kita bisa jadi peringatan bagi kita gitu, untuk di keluarga dan teman-teman yang dekat kita. Dan Rasulullah kan juga mewarning ya, mewarning untuk nggak wasting water. Bahkan saat sedang berwudu kan, ini kan cerita yang sangat terkenal banget kan, ketika salah satu sahabat kayaknya mungkin nih mau show off ya di depan Rasulullah, jadi wudunya di depan Rasulullah menggunakan banyak air, dan Rasulullah kan bilang jangan seperti itu gitu, jangan israf ya, jangan buang-buang air kebanyakan. Terus sahabat itu menanyakan bagaimana kalau di air yang mengalir. Oh iya, air mengalir juga nggak boleh. Nah, air mengalir kan running stream ya, kalau kita lihat running stream.
Nah, kita sekarang tinggal di rumah yang kita punya running stream, kita punya air mengalir di rumah. Tinggal buka keran langsung ada air. Nah, itu kita tuh sebenarnya udah masuk ke posisi itu. Jadi kita juga ketika berwudu harus conscious gitu dalam penggunaan air. Wudu aja kita harus conscious bagaimana hal-hal lain. Sementara wudu itu bagian dari ibadah gitu. Jadi itu itu bisa jadi kayak peringatan bagi kita, diri kita sendiri. Nah, saya ingin mengingatkan ini foto, background fotonya saya ambil di Andalusia, di Granada, di Alhambra, di luarnya Istana Alhambra. Jadi saluran air ini dibuat oleh kaum muslimin pada sekitar 1000 tahun yang lalu dan masih digunakan sampai saat ini di sana. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa World Water Day. Nah, ini simpelnya kan misalnya bikin wudhu challenge gitu. Kan kalau Rasulullah tuh sebenarnya dalam sunnahnya kan wudhu itu dengan satu mood, cuma dua telapak tangan dewasa gitu ya, seperti di gambar ini. Bagaimana kita bikin challenge di rumah? Coba Bapak Ibu bikin challenge sama anak-anaknya. Ini ada YouTube-nya, contoh YouTube-nya bagaimana sih berwudu cara sesuai sunnah Rasul. Dan ini kalau saya bilang jadi eko wudu, padahal sih sebenarnya nggak eko wudu, sebenarnya sunnah wudu. Ya, jadi semua yang kita ikutin kalau ngikutin cara Rasulullah tuh semuanya eko gitu, semuanya green gitu. Jadi nggak perlu pakai green lagi gitu. Nah, ini beberapa yang saya presentasikan ke masjid, ke beberapa pengurus masjid, karena untuk program Green Masjid kita, jadi Masjid Ramah Lingkungan, di mana kan kita wudu ya. Wudu itu tuh pasti di masjid-masjid itu yang paling becek, yang paling banyak banyak kebuang airnya. Sementara sekarang ada teknologi, misalnya bisa dikecilkan, debit airnya dikecilkan gitu ya. Kalau yang paling gampang tuh debit air dikecilkan. Tapi kalau misalnya memang punya punya resources gitu ya, punya dana, mau pakai teknologi yang lebih canggih ya bisa gitu, pakai sensor atau yang faucetnya nggak airnya sedikit gitu keluarnya, nggak banyak. Terus juga misalnya kalau masjidnya baru, ketika dibangun itu udah intentional bikin rainwater collection gitu. Karena kan karena kan kita tuh banyak air wudhu kan yang terbuang. Itu banyak, waktu itu adik saya pernah nanya, dia dikritik sama temennya, aduh ini muslim banyak banget sih pakai air gitu, wudhu terus gitu, kebuang kan air. Padahal kita sebenarnya bisa kita tampung air wudhu itu. Air wudhu itu bisa ditampung dan misalnya digunakan untuk nyiram tanaman gitu. Kan tanaman kan nggak perlu air bersih yang sebersih-bersih kalau kita mau berwudu gitu. Jadi air wudhu kita masih bermanfaat gitu. Jadi misalnya kalau memang dibangun dari awal itu saya sarankan untuk membuat rainwater catchment ini. Dan kalau misalnya dia udah existing masjid misalnya, dia bisa dibuat di luar gitu. Jadi ada teknologinya, ada macam-macam. Mau dibuat dari awal masih dalam pembangunan, atau kalau udah jadi itu ada. Sekarang tuh macam-macam teknologinya banyak. Kemudian juga dalam Islam nih ada water distribution ini nih sangat terutama bagi petani ya, pertanian, perkebunan gitu. Jadi kita kan nggak boleh tuh kayak monopoli air gitu. Nah ini nih, jadi saya tuh melihat the wisdom of the Islamic banyak hadis ya, sunnah yang banyak sekali wisdom untuk kita ambil untuk menjadi praktek-praktek yang environmentally friendly. Karena misalnya konflik di Syria kan salah satunya karena kekeringan di sana, karena perubahan iklim, kekeringan, sehingga mereka nggak punya akses untuk air. Dan mereka petani, jadi yang satu memonopoli air gitu, ada kelompok petani yang memonopoli air, yang lain nggak dapat air, sehingga terjadilah konflik. Awalnya tuh begitu, dan sekarang kita udah lihat udah nggak tahu udah kemana-mana tuh ya konfliknya. Kemudian juga ini yang terakhir, harim ya, zona harim. Jadi ini juga sesuai dengan sunnah Rasul, zona harim dan zona hima. Nah, harim ini adalah zona-zona di alam yang dia dekat dengan badan air. Jadi bisa pesisir, bisa sungai ya, bagian sungai, sempadan sungai. Kemudian juga misalnya ada danau, telaga,
daerah-daerah lahan basah gitu. Nah, itu tuh harus kita mungkin harus kita lebih kita galakan ya, lebih kita populerkan nih, Harim Zone, Hima Zone, ya zona Hima, zona Harim. Itu kalau saya bicara tentang zona Harim dan zona Hima, banyak yang nggak tahu bahwa ini tuh sebenarnya saya bilang no, ini itu dari sunnah Rasul gitu. Bukannya saya mengada-ngada sendiri, ini dari sunnah Rasul, tapi mereka bilang kenapa kita nggak pernah dengar ya? Maksudnya, jadi ini mungkin kita harus merevive the sunnah yang tentang green ini. Nah, sekarang tuh banyaknya aktivis-aktivis Muslim yang di isu lingkungan ini banyak nih di revive. Misalnya zona Hima jadi mau bikin hutan wakaf gitu. Jadi maksudnya untuk menyelamatkan hutan daripada dibabat dan di deforestasi terus-terusan atau lahannya diubah menjadi hal lain gitu, misalnya dibangun rumah atau dibangun pabrik gitu kan, jadi hutannya hilang. Nah, kita wakafkan, kita jadikan statusnya wakaf sehingga nggak ada yang bisa merubah. Jadi selama-lamanya itu. Nah, dulu sebenarnya pada kekhalifahan Utsmaniyah itu udah menjadi populer, hutan wakaf itu sudah ada gitu. Wakaf forest itu. Jadi tapi ya karena somehow gitu banyak dilupakan dan seakan-akan kita tuh baru belajar lagi dari barat bahwa adanya taman nasional, protected zone. Padahal Rasulullah itu udah mengajarkan dari dulu, dan protected zone tertua ya, daerah hima tertua di dunia itu adalah di luar Mekah. Itu yang dibuat oleh Rasulullah dulu. Jadi itu adalah daerah perlindungan alam yang tertua di dunia, dan itu di-endorse oleh UNFAO. Jadi itu, dan banyak muslim yang nggak tahu. Jadi kalau saya bilang kayak gitu, dia bilang really? Oh, ya. Jadi itulah gitu. Kita banyak yang banyak di antara kita kurang mengetahui hal-hal yang demikian. Jadi saya kira itu aja Teh Keke yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya atau komen atau ada lain-lain, silakan Teh Keke. Ya, terima kasih Mbak Nana atas penjelasannya. Saya buka di sini, siap kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh mengetik di chatnya, atau juga bisa langsung raise hand reaction. Jadi nanti silahkan bicara langsung. Silahkan teman-teman. Izin bertanya, Teh Keke, untuk Mbak Nana, saya bicara langsung bisa? Boleh Mbak Tria, silahkan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kameranya juga, kameranya mau buka juga boleh Mbak Tria. Mohon izin, saya di Bandung masih 8:30 baru selesai domestik, jadi belum dandan. Mbak Nana, terima kasih informasi, penjelasan, dan pengetahuan tentang lingkungannya luar biasa. Saya sebetulnya ibu dari 4 anak, tapi karena punya amanah harus mengejar ilmu lagi, jadi saya sedang studi lanjut, tapi saya fokusnya di komunikasi dan objeknya lingkungan. Dan baru saja gitu kan, dibandingkan Mbak Nana yang sudah 20-an tahun lebih. Saya hanya ingin bertanya satu hal, tapi sebetulnya prinsip untuk mengkomunikasikan isu-isu lingkungan. Climate change ini kan luar biasa ya kalau untuk literasi masyarakat Indonesia. Jadi jangankan mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya sangat penuh dengan scientific issue gitu kan, atau dengan pesan-pesan yang betul-betul memiliki elemen-elemen yang saintifik gitu kan. Bahkan dengan hal-hal yang sederhana aja masyarakat kita masih kurang itu menggali atau mengeksplorasi. Pertanyaan penting saya kan, Indonesia itu betul-betul yang tadi disampaikan Mbak Nana rentan dengan bencana. Bahkan 80% bencana kita itu bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh iklim. Nah, bagaimana sih sebetulnya harusnya, atau apakah Mbak Nana tahu, apakah ada model yang bisa mengkomunikasikan seluruh aspek bahaya bencana gitu kan,
yang diakibatkan oleh perubahan iklim, bagaimana masyarakat bisa tahu yang modelnya itu sangat sederhana deh untuk memetakan pesan-pesan yang sangat luar biasa complicated gitu kan. Apalagi kalau saya misalnya, saya kan dari social science, ya, belajar tentang ternyata ada emisi itu ada di segala ini ya. Saya aja sampai saya tuh udah 48 tahun baru tahu ya dari sampah tuh ada emisi ini, emisi itu. Jadi apalagi hal-hal yang sudah sifatnya climate change gitu. Itu aja sih Mbak Nana yang ingin saya tanya, karena kan bagaimanapun komunikasi berkontribusi atas semua aspek yang akan dijadikan oleh kita untuk ikhtiar menyelamatkan bumi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tria, ini pertanyaan sebenarnya sangat penting ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan isu yang memang climate change ini tuh sangat kompleks dan banyak gitu yang terkait, sehingga susah ya untuk menjelaskan dengan simple. Tapi kalau saya berusaha kayak membumikan, membumikan misalnya dengan hal-hal yang simple. Jadi kalau misalnya orang nggak suka pakai kata perubahan iklim, saya nggak problem. Tapi dia mungkin pakai kata-kata misalnya bencana alam. Misalnya kayak teman-teman saya dulu waktu di Indonesia, saya masih suka gitu ya dengan petani, terus dengan masyarakat yang tinggal di tepi hutan, terus nelayan gitu. Kita tanya, Pak, gimana ini sekarang gitu tangkap ikan? Maksudnya gimana ke laut gitu. Oh iya sekarang badainya banyak gitu, atau jadi lebih sulit. Terus kalau petani, iya nih sekarang susah nanam karena cuaca nggak menentu katanya. Kalau masyarakat yang sangat tinggal sangat dekat dengan alam kan dan sangat bergantung sama alam, jadi alam itu merupakan jamnya mereka ya. Mereka nggak pakai jam tapi dia melihat alam, dan kita tuh sebenarnya kan muslim itu ya, kayak waktu sholat tuh kita harusnya melihat alam bukan melihat handphone. Kata suami saya gitu, dia suka sebel karena saya lihatnya apps. Dia bilang, loh kamu ini ada apps dari Allah kenapa nggak dipakai gitu. Jadi mereka udah merasakan gitu. Mungkin mereka nggak menyebutnya dengan perubahan iklim, global warming karena terlalu complicated dan bahasanya juga terlalu canggih. Makanya sekarang saya lebih suka pakai krisis iklim, krisis ekologi. Karena krisis tuh orang tahu bahwa krisis itu tuh darurat gitu ya. Jadi kondisinya tuh udah kritis gitu, dan jadi kita mungkin mengkomunikasikannya Mbak Tria dari hal-hal yang dekat dengan kita gitu. Jadi sebelum kita ke dunia gitu, kita lihat aja dari yang di sekitar kita. Jadi kita menggunakan komunikasinya dengan apa yang terdekat dengan mereka dan apa yang terdekat dengan di sekitar kita. Misalnya kalau mereka ambil aja misalnya buah. Misalnya musim buah mangga. Misalnya orang suka buah mangga gitu ya, favorit atau menjadi produksi daerah. Tapi karena terjadi perubahan iklim ini, terjadi pemanasan global, maka nggak menentu gitu panennya, dan nggak bisa jadi nggak bisa diketahui juga kapan, terus banyak gagal panen juga. Nah dari situlah kita masuk gitu. Jadi komunikasinya itu kalau menurut saya memang harus dari hal-hal yang dekat dengan apa yang paling dekat dengan hatinya mereka gitu, atau dengan kehidupan mereka, dengan mata pencariannya mereka, sehingga bisa lebih dimengerti gitu, dipahami, daripada kita mau pakai tabel dan grafik gitu ya yang canggih-canggih. Dulu pengalaman saya waktu di Aceh juga gitu. Saya setelah tsunami waktu tahun akhir 2004 tadi kan seperti waktu diperkenalkan oleh Teh Keke, disampaikan bahwa saya pernah kerja di Aceh untuk rekonstruksi setelah gempa dan tsunami. Nah, pengalaman saya di sana, saya ini memakai jargon karena saya kerja di WWF waktu itu kan, organisasi konservasi gitu ya. Jadi saya tuh memakai jargon, oke, setelah ini kita harus melakukan konservasi di daerah pesisir. Kita harus nanam lagi mangrove gitu ya, bakau segala macam.
saya ajak deh masyarakat di sekitar masyarakat lokal di sana. Dan masyarakat ini tuh mereka tuh baru kehilangan semuanya, kehilangan keluarganya, mungkin kehilangan habis keluarganya, kemudian kehilangan rumahnya, kehilangan segala-galanya. Terus tiba-tiba saya bilang, oke, yuk kita nanam mangrove, kita harus menjaga alam ini, kita harus konservasi. Mereka ngeliatin saya kayak, are you out of your mind gitu. Maksudnya kita ini tuh lagi kehilangan keluarga gitu. Itu tuh nggak penting. Mana rumah saya gitu ya. Mereka tanyakan mana saya mau rumah saya kembali. Nah, itu saya frustasi banget karena kok kayaknya saya tuh bicara nggak nyambung gitu. Cara saya berkomunikasi dengan masyarakat saya waktu itu lumayan frustasi. Kemudian teman saya bilang, oh pakai itu aja dari kenapa kamu nggak pakai dari ajaran Islam katanya. Terus saya bilang, dari ajaran Islam apanya gitu, orang ini nanam kok dari ajaran Islam. Terus saya bilang, oh tapi kan karena di Aceh kan masyarakatnya sangat Muslim gitu ya, strong Muslim. So jadi saya pikir ya udahlah gitu, coba saya lihat. Ternyata itu saya temukan ya ayatnya banyak, ya hadisnya. Nah kemudian tahu nggak apa yang saya pakai? Itu hadis yang untuk menanam biar besok kiamat kalau ada bibit di tangan kamu harus tanamkan gitu. Jadi saya bilang gitu ke masyarakat. Oh tapi kan Rasulullah bilang bahwa biarpun besok kiamat kalau kita ada bibit kita harus tetap tanamkan gitu kan, karena kan bibitnya kan dari kita yang menyediakan. Ini kan sebenarnya kayak kiamat bagi mereka, hilang keluarga, hilang rumah, tempat tinggal, semuanya hilang gitu. Itu kayak kiamat kecil gitu. Tapi kan kalau ada bibit kita harus tetap tanam gitu. Kata itu Rasulullah loh yang bilang, bukan saya gitu. Terus mereka bilang, oh ya sudahlah, ayo kita tanam. Karena ini kan saya mau gitu tanam karena ini ajaran agama saya gitu. Jadi bukan karena saya bilang, oh ini buat konservasi gitu. Itu nggak nyambung ke mereka. Tapi begitu saya bilang, ini tuh karena ajaran agama kita gitu. Ajaran Rasulullah yang bilang, ini sabda Rasul, bukan saya yang bilang. Akhirnya mereka menanam karena itu panggilan jiwanya yang lebih dekat di hati mereka adalah dari sunnah Rasul. Jadi akhirnya mereka menanam, dan ketika mereka menanam bakau kan, ketika bakaunya mulai tumbuh kan ada udang, ada kepiting dan segala macam. Akhirnya mereka punya extra income jadinya, karena mereka bisa ngambil kepiting dan udang dan lain-lainnya yang hidup di sana. Akhirnya mereka yang menjaga hutan bakau itu sendiri gitu. Jadi awalnya tuh yang padahal itu udah berbulan-bulan saya mencoba untuk melakukan penanaman pesisir itu nggak kena gitu dengan bahasa-bahasa jargon konservasi. Begitu saya kasih hadisnya langsung pada nanam. Jadi mungkin itulah gitu saya melihat ini komunikasi ini. Makanya saya banyak pendekatan dengan ulama, ustadz, ustazah. Di sini ada ustadz kita, Ustadz Taukis, dan ada Ustadz Rafiq, bisa kita gunakan gitu. Kemarin itu saya diwawancara sama koran Tempo ya beberapa tahun lalu, itu pertengahan tahun. Itu salah satu yang saya bilang bahwa ini udah saatnya gitu. Ustadz, ulama-ulama semuanya juga menyuarakan pesan-pesan lingkungan dari Islam ini gitu ke masyarakat kita. Dan misalnya saya ingin menggarisbawahi kayak Aisyah tuh di Indonesia mereka punya ngaji lingkungan. Jadi ngaji lingkungan itu bisa kita bikin sebulan sekali atau kita bikin setiap 3 bulan. Pokoknya kan begitu banyaknya pengajian, begitu banyaknya majelis taklim, tapi itu nggak pernah kita dengar cerita tentang bagaimana menjaga air kita supaya nggak berlebih-lebihan penggunaan, terus juga bagaimana urusan sampah. Nanti kita bisa ngomongin tentang climate change itu dari ayat itu tadi yang tentang fasad gitu. Jadi dari sedikit-sedikit kita bawa gitu, kita angkat juga, karena nih menurut saya ajaran Islam ini tuh jadi solusi gitu. Kita banyak sekali, ini kita belum explore semuanya. Kita baru lagi mengeksplor bagaimana wakaf itu kita bisa translate jadi kayak tadi kan wakaf tentang air. Terus juga wakaf hutan gitu. Kita lagi mulai nih wakaf hutan dan udah di-endorse kan oleh Badan Wakaf Nasional. Jadi itu menjadi solusi juga, dan banyak lagi dari Islam yang bisa menjadi solusi, kayak cara kita makan, dari mana kita makan, nggak hanya halal ya. Kan kita kan
penekanannya itu selalu halal, halal, halal. Padahal kan halalan wa thayyiban, ya. Ustaz di sini ada ustaz, saya jadi malu apa ngomong. Jadi halalan wa thayyiban. Thayyibnya itu nggak pernah dibahas. Jadi halalnya asal halal ya udah. Padahal dari mana? Bagaimana misalnya kalau misalnya daging, binatangnya itu seperti apa dia diternakan, bagaimana dia di treatment, gitu. Apakah ada etikanya gitu ya? Adabnya itu seperti apa? Kan kita juga harus punya adab kepada tumbuhan, kepada hewan kan gitu. Karena kan mereka makhluk Allah juga, dan semua makhluk ini semuanya berzikir pada Allah. Jadi kalau kita menyakiti mereka, ya kita menyakiti orang yang berzikir kepada Allah gitu. Ya bukan orang ya, tapi makhluk yang berzikir kepada Allah. Nah itu mungkin Mbak Tria bisa diambil, karena kita di Indonesia kan masyarakatnya beragama ya. Kita bisa ambil dari situ gitu. Karena saya juga ingin isu-isu yang seperti ini tuh diangkat. Jadi kita nggak melulu hanya ritual keagamaan. Jadi saya sholat, saya puasa, saya pergi haji, saya pergi umroh, saya haji setiap tahun, terus saya zakat, tapi terus saya buang sampah sembarangan, terus ya udah saya gali itu, biarin aja babat hutan nggak apa-apa gitu. Jadi itu kan kayaknya ironis ya, bertolak belakang satu sama lain. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Tria. Nanti kalau mau ikutan belajar tentang climate change itu bagus, bisa belajar komunikasinya kalau mau ikutan. Kabarin aja nanti saya kasih tahu. Terima kasih Mbak Nana. Saya ingin banget belajar dari awal karena mungkin ini sangat terlambat. Kalau boleh saya sarikan, mungkin sebagai orang baru juga di persyarikatan, saya rasanya rindu ya, ada sense of merging gitu ya antara pendidikan agama, terus praktis yang kita dapatkan tentang natural science atau apa yang ada di sekitar kita, terus kita praktikan pada anak-anak dan lain sebagainya. Karena ya mungkin dari kecil pun saya diberikan contoh-contoh yang sangat ritual gitu kan, vertikal banget gitu kan, ibadah kita tuh. Sementara di horizontalnya kita mungkin akan terabaikan. Nah, terkait dengan komunikasi tadi, mohon izin kalau misalnya memang model itu berarti kan pendekatan berdasarkan audiens ya Mbak ya. Kita melihat sosial demografi atau psikologinya. Nah, oleh karena itu berarti kita bisa membuat model komunikasi berdasarkan pendekatan budaya gitu ya, budaya ya, gitu ya, LG gitu ya. Itu bisa dibuat berarti ya, dirancang berarti ya Mbak ya. Iya, jadi nggak melulu harus secara saintifik, karena mungkin kan para saintis juga sekarang udah menyadari bahwa mereka hanya menyentuh otak kita ya, berpikir ya, mind, tapi nggak heart. Jadi saintis tuh mereka menyadari bahwa mereka nggak bisa touching the heart of the people. Jadi hati orang itu nggak bisa. Harusnya tuh dari pendekatan agama lah yang bisa menyentuh hati gitu. Jadi saya punya konsep tuh 3H. Heart, head, and hands. Jadi kita sentuh hati orang. Kalau ingin orang itu tergerak, kita harus sentuh hatinya. Jadi apa yang paling menyentuh hati dia? Kemudian kalau dia udah tersentuh, kita boleh pakai data. Misalnya ini loh kejadiannya, lihat banjir di sini terjadi, terus di sana ada kebakaran. Itu kan head ya, otak kita ya, akal kita yang digelitik gitu, karena ada data. Tapi nggak cuma sampai situ. Hands, bagaimana kita juga ikut melakukan sesuatu gitu. Jadi doing gitu, nggak hanya dibicarakan, nggak hanya oh ya itu salah, atau oh ya memang itu datanya gitu, saya ngerti gitu bahwa terjadi kerusakan alam di bagian sana di sini gitu, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Nah, harus hands ini, jadi kita harus berbuat gitu. Bagaimana kita menjadi agen perubahan juga gitu kan. Kalau dalam Islam kan ibda bin nafsi ya, mulai dari diri sendiri. Jadi pertama ya kita dulu diri sendiri, kemudian kita ajak keluarga, dari keluarga baru kita bisa saudara, siapa, tetangga gitu. Akhirnya kalau semua orang melakukan itu, ya insya Allah kita rame-rame gitu berjamaah melakukan ini. Dan jangan pernah merasa kayak saya cuma satu orang, apa sih yang bisa saya perbuat gitu, saya nggak akan membuat perubahan. No, kalau misalnya kita mengurangi satu plastik satu orang,
Coba kalau ada 1.000 orang yang mengurangi satu plastik, kan jadi 1.000 plastik kan. Jadi harus kita lihat apa, oh semakin banyak, ternyata banyak orang juga yang seperti saya gitu. Jadi dan kita berjejaring, jadi berjamaah gitu, saling saling mensupport satu sama lain, saling cari teman yang dimana nih kayak misalnya forum seperti ini kita kan jadi saling belajar, saling mendukung gitu satu sama lain. Jadi nggak merasa sendirian. Ya, terima kasih Mbak Tia atas pertanyaannya, juga Mbak Nana atas jawabannya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan, mungkin dari Ustadz Taufik, Ustadz Talki, saya Ada lihat ustadz-ustadz di sini. iya dari mungkin pengalaman membahas apa namanya fikih air juga ya, atau ya mau menambahkan atau ada yang mau bertanya lagi juga silahkan ya, silahkan bisa langsung atau bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat ya. Ya, nampaknya belum ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Ini Mbak Nana, tadi kan tahun ini tuh yang tadi Global Day of Action ini setiap tahun temanya berlainan gitu. Jadi misalnya tuh apa namanya tahun ini kan Sacred People, Sacred Earth, kemudian dan apakah waktunya itu juga selalu bersamaan? Misalnya tuh setiap Maret atau berubah-ubah bagaimana? Nah, jadi sebenarnya TKK ini tuh pertama kali kita buat. Jadi yang aksi ini yang kemarin ini itu memang kita intentionally ya. Jadi kita memang khususkan bahwa ini adalah umat beragama. Jadi gerakannya itu dari umat beragama. Jadi kita bukan kalau misalnya gerakan lingkungan sekuler itu udah sering banget mereka bikin aksi-aksi global dan besar-besar kan. Tapi yang dari umat beragama belum pernah ada sebesar ini. Mungkin kecil-kecil ya di wilayah tertentu gitu. Tapi ini tuh yang pertama kali kita bikin global. Dan kenapa kita mengusung kenapa sih harus beragama gitu? Apalagi kan kalau misalnya scientific yang sekuler kan biasanya anti agama ya. Mereka bilang, ngapain nih orang-orang beragama ikut-ikutan ngomongin masalah ini kan urusan sains. Terus kita bilang, oh sorry ya, maksudnya tunggu dulu gitu. Yes, ini apa urusannya science, tapi science itu udah menjelaskan tentang perubahan iklim ini sekitar 30-40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Nggak merubah banyak orang kan? Dan kenapa gitu? Yang bisa merubah itu kan tadi hati kan dari apa yang mereka yakini. Nah, ternyata pas kita lihat di Pew Research itu laporannya Pew Research bahwa 84% penduduk dunia itu mereka masih menyatakan dirinya adalah saya orang yang beragama. Mau apapun agamanya ya. Jadi tuh 84% itu cukup tinggi gitu. Orang yang masih mengidentifikasi dirinya sebagai umat beragama. Nah, sementara orang misalnya para pemuka agama nggak pernah ditanyain bagaimana sih mereka bisa menjadi juga membantu gitu untuk solusi ini gitu. Karena mereka kan semuanya pemuka agama tuh punya jamaah besar kan, punya banyak pendukung ya kayak ini aja Muhammadiyah tuh punya jamaah yang sebegitu besar gitu. Kalau 50% aja dari fasilitas yang Muhammadiyah pakai misalnya menjadi green itu sangat signifikan banget perubahannya. Atau semua di sekolah-sekolahnya ada kurikulum yang tentang pendidikan lingkungan dan itu dipraktekkan gitu. Terus juga di pesantren-pesantrennya itu sangat signifikan banget gitu. Kita tuh terus masjid misalnya. Kita lagi berangan-angan kalau masjid di Indonesia 20% aja yang ramah lingkungan ya, dibangun dan dijalankan dengan ramah lingkungan semuanya dari bangunannya, bagaimana pelaksanaannya ya, bagaimana misalnya air untuk wudhu dan lain-lain. Nah, terus energi yang digunakan untuk listrik dan lain-lain. Nah, kalau misalnya 20% aja katanya, 10 bahkan waktu itu dibilang 10% aja masjid itu green ya, jadi ramah lingkungan, itu udah signifikan banget karena begitu banyaknya masjid di Indonesia. Jadi mungkin ini emang baru karena
Mungkin kalau katanya kalau di Kristen itu dia udah agak lama ya, ekoteologi ini. Jadi teologi yang melihat dari sisi lingkungan. Di Islam itu masih agak baru. Dulu tuh Profesor Said Hussein Nasir yang pertama kali mengeluh-elukan untuk di zaman modern ini tahun 60-an. Dan itu beliau tuh dicuekin aja dulu, nggak ada yang dengerin. Cuma sendiri. Sekarang aja nih kayak 10-20 tahun terakhir ini lumayan banyak gitu ya, mulai studi-studi yang ambil master, yang ambil PhD mulai mengambil studi itu. Terus kita mulai lihat nih bermunculan aktivis-aktivis lingkungan yang muslim yang tadinya mereka di sekuler juga, seperti saya kan di organisasi. Terus saya lihat loh kok banyak dari Islam gitu. Jadi kenapa kita nggak angkat yang dari pesan-pesan dari Islam gitu. Dan kalau saya lihat sekarang kayak girahnya dari anak-anak muda Muslim juga yang ingin mengambil dari ajaran Islam ini untuk menjadi solusi gitu, dari krisis ekologi dan krisis iklim ini. Nah itu yang kita baru mulai kemarin, jadi kita harapkan insya Allah ini akan terus berlanjut dan nanti kita mungkin Oktober atau November kita akan ada aksi global lagi sebelum konvensi itu yang akan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Nana atas penjelasannya. Ya, dan untuk Global Action Day ini PCIM Amerika juga dengan maksudnya perwakilan Mbak Nana juga berarti turut terlibat ya di acara ini. Ya, jadi PCIM Amerika itu adalah salah satu co-sponsor di acara kemarin. Iya. Ya, terima kasih Mbak Nana. Ini yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, silahkan. Ada yang mau bertanya dan juga atau misalnya tuh ya ingin sekedar berkomentar terhadap apa yang disampaikan Mbak Nana atau hal-hal lingkungan lain yang terkait dengan atau ingin sharing kalau yang punya pengalaman di rumah misalnya dari dulunya nggak pernah kompos terus nyoba-nyoba kompos, oh ternyata nggak gimana lah, yang kegagalan dan keberhasilan kan nggak selalu semuanya itu berhasil, gagal juga suatu keberhasilan. Ya. Ada Uniben, ada Mbak Rati, Mbak Dewi, Mbak Fariha, Mbak Lian, ya silahkan. Mbak Isna. Ada Mbak Isna. Ya, saya tertarik ini, makasih Mbak Nana, subhanallah saya memang termasuk yang concern about itu ya, masalah lingkungan hidup, tapi juga memang apa yang saya lakukan belum ada apa-apanya. Pernah sempat saya ceritanya recycle, terus akhirnya recycle, garasi saya penuh sama barang-barang recycle. Terus di rumah ada yang komplain, kenapa nih garasi jadi penuh sama sampah? Terus karena susah juga ternyata nyari tempat recycle di kota saya. Jadi sekarang saya kayaknya ya udah saya usahakan sebisa mungkin. Jadi kalau beli plastik ya saya irit-irit, beli ziplock kayak gitu-gitu ya. Nah sebenarnya pertanyaan saya mau nanya tadi karena udah disebut-sebut soal kompos. Pertanyaan saya soal kompos, saya ini udah punya kompos beberapa bag ini di halaman saya. Bingung juga saya gimana makainya nih sekarang. Ada saran Mbak Nana? Udah bikin kok, Mbak Isna udah bikin komposnya? Iya, tapi kan sebisa-bisanya saya aja dan nggak pakai teknik macam-macam, cuma dari dapur langsung saya plak aja di dalam bag-bag bekas beras gitu kan ada. Kalau bekas beras itu kan masih ada pori-porinya gitu kan. Iya. Karung itu jadi tumpah-tumpahin aja ke situ. Udah setahun ini kayaknya saya. Cuma saya belum pakai itu, gimana Mbak Nana? Mungkin punya saran apa yang harus saya lakukan dengan kompos saya? Udah saya buat. Bisa dipakai Mbak Isna untuk misalnya kalau ditanam, kalau ada backyard atau ada untuk ngebon kecil lah. Kebun-kebun kecil untuk nanam-nanam itu bisa dipakai itunya komposnya. Jadi maaf saya pernah pakai untuk pohon ini saya daun jeruk. Tapi saya pernah baca juga ternyata gitu kalau kita taruh kompos itu belum matang apa gimana gitu istilahnya,
terus dia jadi bikin panas dalam tanahnya loh. Iya. Nah, Karena itu masih ada metananya. Iya, kalau untuk membantu bisa beli kompos starter juga, Mbak Isna. Biasanya kayak di Home Depot gitu ada dijual. Jadi dicampur dengan kompos starter. Jadi dia untuk mempercepat proses. Kemudian sebenarnya itu jadi kan dia harus ada brown and green. Kalau yang dari sampah dapur itu green. Yang brown itu dari daun kering. Jadi sebenarnya kalau kita lagi fall season tuh daunnya bisa dikumpulin, dicampur sama kompos. Kalau nggak ada daun kering itu kita pakai brown paper. Brown paper yang dari recycle kan, brown paper itu. Nah itu suka juga dipakai untuk itu. Tapi kalau misalnya ada daun kering banyak, itu sebenarnya campuran kompos gitu. Jadi ada brown dan ada greennya. Itu yang membuat. Kalau dia green aja terus, karena green itu yang menghasilkan gas metana itu yang bikin panas. Oh, oke. Jadi, karena si brownnya itu yang membalance. Iya, jadi ya coklat dan hijau gitu. Jadi kan warna alam, ada coklat ada hijau. Jadi coklat dan hijaunya dia harus dibalance. Yang membuat matang itu istilahnya matang komposnya. Soalnya tanaman saya jadi terus mati. Pas saya kasih kompos saya tuplek-tuplek gitu aja, malah mati. Iya. Iya. Mungkin ya harus itu. Atau ya itu beli kompos starter, jadi dicampur pakai kompos starter itu dia untuk netralisir ya. Jadi supaya prosesnya cepat terjadi tanpa misalnya kalau nggak punya brownnya itu tadi. Jadi komposisi brownnya. Iya. Oke. Tapi bagus tuh Mbak, udah bikin kompos, karena banyak orang juga masih merasa ngapain sih kompos, nggak apa-apa lah buang ini. Itu kayak sampah-sampah hijau itu, jadi sampah yang dari organik itu justru menghasilkan gas metana. Yang gas metana itu merupakan salah satu komponen dari gas rumah kaca ya, greenhouse gases, yang mengakibatkan pemanasan global ini. Tapi gas metana itu juga cuma untuk perubahan untuk pemanasan global. Sebenarnya gas metana itu berbahaya untuk untuk kesehatan manusia. Jadi dia lebih berbahaya dari karbon dioksida malahan gitu. Nah, makanya kan kalau di daerah pertanian itu kan yang banyak kan gas metana yang dihasilkan kan dari peternakan atau pertanian, dan itu dia dikumpulkan jadi biogas, jadi energi akhirnya. Oh gitu ya. Kalau saya pakai cacing, Mbak Isna. Oh iya, bisa juga kalau beli cacing, itu cacingnya yang memproses. Iya, jadi saya kalau yang tadi mungkin brown compost yang Mbak Nana bilang itu saya memang pakai brown bag yang dari Walmart besar. Itu memang nanti di pick up sama Siti ya. Nanti Siti punya pengelolaan kompos itu, dan nanti warga itu bisa beli atau kadang ada saat-saat gratis gitu ya. Untuk dapat kompos yang itu. Nah, kalau yang dari dapur itu, nah pertama tuh saya karena memang anak saya kan ikut 4-H. Nah, terus kebetulan ada kayak event gitu yang orang jual bukunya tentang vermicompost itu, dan dia ternyata jual paketnya. Nah, karena saya orangnya sebenarnya bisa ya googling sendiri, bikin sendiri, tapi saya langsung aja menghubungi orang itu, beli buku dan saya bilang saya mau beli paketnya aja gitu. Ternyata pas saya ke rumahnya dia tuh sebetulnya menganjurkan kamu tuh bisa bikin sendiri gitu katanya. Saya tuh tidak mengharuskan, kalau bukunya ya saya anjurkan lah beli karena kamu agar membaca. Tapi kalau masalah kontainernya kamu bisa bikin sendiri. Katanya tuh, tapi kalau karena kamu mau beli ya udah ini saya katanya ya saya silahkan gitu. Kayak gitu. Tapi dia tidak produksi banyak karena dia lebih menganjurkan silahkan manfaatkan dari apa yang ada di rumah gitu. Nah, yang pertama ya saya memang beli aja dari dia dan dikasih cacingnya sama dia gitu. Ya udah saya kompos itu, terus kemudian lama-lama ternyata dari dapur tuh banyak juga loh kita sampah-sampah kita ya untuk ya. Dari itu kan ngupas-ngupas itu banyak. Iya, segala macam tanpa kita sadari gitu ya. Nah, terus akhirnya saya bilang ke suami saya, kayaknya saya butuh bin kedua. Pas yang bin keduanya, suaminya, dia nggak usah beli dari sana. Kita kan punya kontainer yang plastik biasa gitu, cuma sama dia dibolongin kayak gitu, terus cacingnya dipindahin ke situ, ya jadi
ada 2. Nah, kalau saya Mbak Isna, saya pakai itu tuh gini nih, kayak saya kan memang, punya 2 itu akhirnya, jadi yang satu nih udah lebih lama kan gitu komposnya, jadi kayak spring sekarang ini kan sebetulnya sekarang harusnya mulai mengolah tanah nih, udah bisa gitu ya. Nah, sebelum bercocok tanam tuh tanah kan diolah lagi sama kita di-digging gitu ya, satu dicangkul lah istilahnya. Nah, komposnya itu dimasukin ke situ gitu, jadi di apa, Jadi dicampur campurannya ya. ya, campurannya, iya begitu. Bagus tuh jadi tanah. Jadi kayak gitu. Jadi tanahnya apa namanya gembur lagi dan apa namanya dikasih nutrisi kan dengan adanya kompos seperti itu. Right. Ya. Oh, saya Mbak Isna di state apa ya? Di kota apa ya? Saya itu di West Virginia. Kebetulan saya tinggalnya itu di Morgantown, itu pinggir kota yang udah nggak di pick up recycle itu loh. Oh iya. Jadi harus bawa sendiri ya recycle-nya. Iya, kalau dulu recycle itunya tempat-tempat recycle-nya itu ada di Walmart, jadi gampang ya. Terus belakangan mereka pindahin, entah kemana pindahnya. Saya dikasih tahu sama teman, tapi kayaknya agak jauh. Dia maksudnya tempatnya sekarang agak jauh. Cuman juga sekarang mereka nggak nerima gelas-gelas itu loh, apa botol-botol itu mereka nggak terima lagi, nggak di recycle, nggak entah kenapa. Itu juga kendala itu. Jadi saya di garasi saya banyak botol bekas jar-jar. Iya, saya juga nih sejak pandemi kan agak susah kan recycle-nya, jadinya jadi banyak juga numpuk. Tapi kita lagi mencari-cari juga. Ini satu lagi, sebenarnya pertanyaannya jadi banyak nyambung nih, saya jadi nyambung lagi. Yang kedua pertanyaannya, gimana sih dengan itu kotoran kucing itu loh? Mbak Dana, gimana ngebuangnya? Nggak tega. Oh, dia buang ke tempat sampah. Harusnya ya ke tempat sampah ya. Itu dia metan juga tuh. Metana maksudnya, gas metana. Harusnya sih dikompos itu dibuangnya. Saya suka gali tanah, tapi terus pada ngomel gitu kan. Tapi ya saya pikir-pikir lagi gimana ini gitu ya. Dibuang ke tempat sampah, yuk kasihan tempat sampahnya gitu kan. Saya mikirnya gitu. Karena itu kan organic matters juga, kotoran kucing dia organik. Jadi dia harusnya dibuangnya ke organik, ke bagian organik karena dia akan terurai organik. Ada gas-gas yang keluar dari situ gitu. Dan iya sih kalau nggak dikubur, ya kalau nggak dimasukin ke bagian yang composting, tapi nanti komposnya jadi kecampur jadi sama kotoran kucing. Saya juga nggak tega. Ya sebenarnya saya suka buang ke WC juga, tapi juga pada ngingetin ntar nanti clock loh WC-nya gitu, karena kan udah ada liternya gitu kan. Jadi banyak kendala juga. Kalau di kotanya nggak pernah ada ada ini nggak info kayak semua para pemilik kucing kayak grupnya gitu. Belum saya nggak ngerti, belum cari yang itu sih. Cuman ya memang yang saya tahu rata-rata orang kok buangnya ke tempat sampah gitu ya. Saya bilang, ih buangnya ke tempat sampah atuh. Tapi ya. Karena dia itu organik. Ya, saya lihat ini, saya baru nge-google juga katanya how to compost cat litter. Jadi saya juga sih. Oh ada ya? Iya ada juga kayak itu. Ternyata cara bagaimana menjadikan ya itu pembuangan dari kucing ini untuk jadi kompos ya. Iya bisa itu juga seperti dikubur gitu, cuman ya nggak semua orang pada happy ngeliat saya nguburin kotoran kucing. Tapi memang metode yang disarankan kalau nggak bisa tuh begitu atau memang ke toilet ya. Toilet ya. Karena kotoran kan dia masuk. Iya, itu kayaknya hal kecil tapi ya sebenarnya I don't know. Ya itu, jadi Mbak Isna udah memikirkan tuh hal-hal yang kecil yang kebanyakan orang nggak mikirin. Saya kebanyakan mikir. Enggak, soalnya itu dari hal-hal yang seperti itu. Karena orang-orang kayak
ya udah kan buang sampah di situ nggak apa-apa kan, nggak ngaruh. Ya kalau ada sejuta orang yang kayak gitu ya itu kacau semua. Ya, di sini banyak yang punya itu tuh siapa namanya? Katanya Mbak Dewi sama Mas Arif nih punya banyak kucing. Tapi memang kan ini apa namanya kotoran binatang ya seperti misalnya tuh kotoran ayam, turki itu sebetulnya fertilizer yang bagus. Fertilizer, ya. Ya bahkan Buat. kita beli ya atau cow manure juga kan kita beli gitu itu untuk buat apa tanah namanya ya, campuran. tanah juga ya betul. Iya. Tanah itu adalah sesuatu yang hidup katanya. Jangan pernah menganggap tanah itu adalah makhluk yang mati. Tanah itu adalah makhluk yang hidup. Jadi kita pun harus men-treat tanah itu seperti makhluk hidup juga. Gitu. Kayaknya kalau belajar tentang lingkungan ini dilihat dari esensi bahwa semua itu ciptaan Allah, semua ciptaan Allah itu berzikir kepada Allah, kita jadi lebih hati-hati kayak, oh nanti kalau mau motong apa-apa jadi kayak, maaf ya saya potong. Karena kan pas kita mau motong katanya ada ustadz yang ngajarin saya, ketika kita mau motong itu kita memotong atau ketika kita menyembelih ya binatang, itu kita menyembelih makhluk yang berzikir kepada Allah. Jadi kita menyetop sesuatu. Jadi kita makanya minta maaf ya saya potong, maaf ya saya sembelih. Itu karena kita kan minta berdoa kepada Allah karena izin minta ini kan makhluknya yang berzikir terus kita ambil gitu loh. Jadi itu kayaknya esensinya dalam banget ketika udah memahami sampai segitunya. Ya itu sama dengan kan masa kita berkebun ya kadang-kadang kita kalau ada burung gitu makanin buah yang gitu di tanaman kita kan suka ngomel-ngomel gitu aduh salah nih gitu makanin ini tapi pas maksudnya ingat kalau nggak salah hadis ya gitu jadi kita bersedekah sebetulnya kan gitu. Ini ada nih di slide-nya sebentar tadi saya nggak liatin karena kan kita lagi bicara tentang air. Ya, jadi sedekah memang. Kalau dalam bagi kita umat Islam itu sedekah. Bahwa semua yang kita tanam kan jadi sedekah kalau ada yang mengambil manfaat ya. Kita kan selalu mikirnya kalau nanam pohon nanti ada buahnya dimanfaatin, dimakan manusia. Jadi itu kita sedekah. Nggak hanya manusia, insek, burung, terus belum yang cacing-cacing di bawahnya itu loh. Terus segala macam yang lain-lain itu yang pokoknya semua yang mendapat manfaatnya itu jadi sedekah. Makanya saya bilang ya ampun sebenarnya sedekah itu gampang amat ya. Nanam aja banyak-banyak udah sedekah tuh banyak-banyak. Ya. Oke. Jazakillah khair Mbak Nana. Ya ini kata yang punya kucing tuh bisa mungkin ditanyakan ke Mas Arif dan Mbak Dewi. Ahlinya. Yang kalau ayam katanya Ustadz Talkis ya itu kotoran ayam tuh cukup mahal dibanding itu bagus buat fertilizer kotoran ayam pupuk tanaman itu dibanding dengan kotoran sapi. Gitu kan kalau kita di sini supermarket kan di Walmart kayak gitu ada kan cow manure gitu. Nah itu maksudnya dengan satu bag banyak itu masih di bawah $10 gitu ya. Tapi dengan satu bag begitu kotoran ayam itu hampir $50. What? Iya. Mahal. Iya. Makanya kotoran ayam itu mahal. Bagus. Kalau nempel di keramik rumah. Ya itu jadi Ustadz Talkis mungkin ya itu kotoran ayamnya dikumpulin itu Marimar, Markoneng atau siapa? Ayam-ayamnya Ustadz. Nanti bisa mahal juga itu menjadi penghasilan yang lain. Kirim ke Amerika. Iya. Itu mungkin ini ada lagi yang mau bertanya, berkomentar. Silahkan. Nih Mbak Nana, kita sudah lewat dari waktu 8 menit. Saya Oh iya boleh. Mbak Rati silahkan Mbak Rati. Mbak Nana nggak apa-apa kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini tadi banyak belajar dari Mbak Nana. Seperti kita ketahui ya, perubahan iklim ini kan terjadi di banyak negara, hampir semua negara, dan kemudian juga memberikan dampak yang luar biasa, termasuk untuk kesejahteraan masyarakat secara luas ya nantinya. Nah, kemudian dampak negatif ini kemudian di berbagai negara juga mendorong isu perubahan iklim ini menjadi tantangan strategis dan tantangan pembangunan yang harus dihadapi oleh semua pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia. Nah, kemudian merespon hal ini, pemerintah Indonesia juga memberikan komitmen yang kuat untuk menanggulangi perubahan iklim ini yang diwujudkan dengan upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ya, yang pada tahun 2030 berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ini sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Termasuk memasukkan komitmen ini di dalam undang-undang ya, dan juga di beberapa peraturan yang ada di Indonesia, termasuk mengeluarkan kebijakan tentang perencanaan pembangunan rendah karbon nasional atau PRKN, yang ini kemudian juga diintegrasikan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2019-2024. Yang kebijakan ini juga merupakan kelanjutan atau transformasi dari strategi program rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca atau RAN-GRK kalau pernah ini ya, mengikuti hal itu. Nah, yang menjadi hal yang cukup menggelitik bagi saya, ini kan di level pemerintah, di kebijakan gitu ya, tapi ternyata kalau yang tadi disebutkan oleh Mbak Nana, di level implementasi, terutama yang di level implementasi individu itu masih sangat kurang, masih jauh. Sebelum masuk ke level individu, di level lembaga negara pun juga masih belum cukup terintegrasi dan juga ada harmonisasi di sana ya untuk implementasi kebijakan tersebut. Kebetulan kami sedang organisasi yang saya berada di dalamnya, IAP2, International Association for Public Participation, kami sedang menyusun kertas kebijakan mengenai isu pembangunan rendah karbon ini. Mungkin nanti beberapa kertas kebijakan saya bisa sharing ke Mbak Nana untuk diberikan. Boleh ya. Nah, itu tadi yang di level middle atau di lembaga pemerintahan. Saya tertarik tadi ketika Mbak Nana menyampaikan yang di level individu, yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan peningkatan kapasitas atau pendidikan kepada individu-individu terkait agar bisa mengimplementasikan bagaimana rendah karbon ini bisa kita dapatkan gitu ya. Tadi saya tertarik, yang pertama mungkin baru terpikirkan ya di saya sih, bahwa dimulai dari diri kita sendiri. Tapi bagaimana caranya agar itu terinternalisasi di setiap individu. Misalnya kalau tadi itu menjadi bahan pelajaran yang diberikan kepada sekolah-sekolah. Nah, kenapa tidak dimulai dari sekolah-sekolah milik Muhammadiyah misalnya? Itu menjadi di Muhammadiyah ini kan ada tim yang untuk menyusun berbagai konsep gitu kan. Nah, mungkin itu bisa dikonsepkan, dibikinkan mata pelajarannya, dan nanti diimplementasikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu yang pertama. Termasuk yang kedua yang menarik tadi, para ustadz melalui jalur agama ya, ustazah, itu mulai mensosialisasikan mengenai fikih lingkungan misalnya. Jadi jangan hanya mengenai fikih ibadah, misalnya sholat, fikih wanita, ataupun yang lain, tapi kita sudah mulai masuk mengenai fikih lingkungan, apapun itu gitu ya. Jadi misalnya nanti kita sudah punya satu nih Ustazah Nana Firman untuk menjadi untuk menyampaikan mengenai fikih lingkungan. Tapi maksud saya sebuah kebijakan tidak akan berhasil akan menjadi lebih mudah untuk berhasil ketika ada lembaga di sana yang memayunginya. Nah, kita punya Muhammadiyah ini. Di sana kita bisa susun kebijakannya dan kita implementasikan, tidak hanya sampai di level kebijakan saja, tapi memang nantinya harus diimplementasikan misalnya di sekolah-sekolah,
kemudian juga Muhammadiyah menurunkan ustazahnya di bidang fikih lingkungan. Maksud saya harus dimulai sejak sekarang dan diimplementasikan, tidak hanya wacana saja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Mbak, jadi kalau berdasarkan penelitian bahan-bahan yang kita baca gitu ya, ternyata efek dari rumah kaca ini atau dampak dari emisi karbon ini terbesar kalau untuk di Indonesia. Kebetulan di Indonesia itu penyumbang terbesar kelima kalau untuk tahun 2017 ya, terkait dengan dampak karbon ini. Nah kemudian keempat, turun dari dulunya kelima menjadi keempat setelah yang pertama itu China, Amerika, India, dan Rusia. Nah yang kelima itu Indonesia, sekarang sudah keempat. Nah tapi dari penyebab tadi yang terbanyak itu adalah dari sektor energi dan kemudian sektor kehutanan serta penggunaan lahan lain. Kalau yang tadi disampaikan oleh Mbak Nana kan lebih kepada sektor di luar itu, bukan yang dua atau tiga ini. Nah, maksud saya apa yang harus kita lakukan dari individu kalau kemudian ternyata di Indonesia sektor yang terbesar penyumbangnya adalah bukan sektor yang lainnya, tapi yang tiga ini tadi gitu. Itu sih beberapa diskusi dan pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Nana. Makasih Mbak Rati. Ini sebenarnya saya tuh ada slide tentang itu, tapi saya tadi karena mau fokus hari air, jadi ngambilnya yang tentang air. Nah ini salah satunya nih penyebab kenapa Indonesia juara emisi. Yeah. Jadi kalau kita lihat di listnya negara-negara emisi itu kan yang paling tertinggi negara maju, terus yang industrinya lumayan catch up ya, kayak Cina, India gitu. Kita sementara Indonesia tuh kita belum masuk ke dalam tataran negara yang industrinya cukup masif gitu. Tapi kita dapatnya dari mana? Kenapa kita di juara di emisi? Karena kita deforestasi. Jadi kan kalau kita melihat bahwa pohon itu ya, satu pohon aja dia bisa menghold air ya, dia bisa menyimpan air. Tapi kan juga pohon itu adalah satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan untuk mengabsorpsi karbon dioksida. Nah kita lihat tadi kalau kita lihat dari komposisi gas rumah kaca itu yang menjadi emisi yang selalu yang dielu-elukan, komponen terbesar 75%-nya adalah karbon dioksida, makanya selalu dibilangnya carbon emission, walaupun ada gas metana dan gas-gas lain gitu ya, yang jumlahnya kecil. Nah, karbon ini adalah yang bisa menyerap itu adalah hanya pohon gitu. Makhluk Allah yang diciptakan untuk menyerap itu adalah pohon. Nah, kita punya hutan Indonesia itu adalah salah satu kategori hutan yang penting di 5. Jadi ada 5 negara yang paling penting untuk tropical forest ya, untuk rainforest. Itu di dunia itu Brazil, Kolombia dan Peru itu untuk Amazon. Terus Republik Democratic of Congo itu untuk Congo Basin di Afrika. Kemudian untuk di Asia itu Indonesia. Jadi kita ini masuk dari 5 besar negara hutan tropis yang paling penting di dunia, karena itu paru-paru. Jadi 5 negara ini dia menghandle 70%, mereka adalah wilayah 70% dari tropical rainforest. Bayangin tuh betapa pentingnya kita. Makanya itu yang ingin saya tekankan, bahwa betapa pentingnya posisi Indonesia dalam keseimbangan alam ini gitu. Jadi hutan, jadi emisi kita itu dihasilkan dari pembabaran hutan, deforestasi. Kemudian dari konversi lahan. Jadi yang tadi itu hutan dibabat terus dikonversi jadi yang lain. Jadi berarti kan yang menyerap karbon dioksida itu kayak kalau saya bilang tuh dia kayak semacam absorptionnya itu hilang kan, berarti emisinya terbang-terbang di atmosfer kita.
Sementara karena kita negara berkembang, kita tuh lagi banyak membangun dan menggunakan energi, pembangunan kita menggunakan energi fosil yang menghasilkan emisi. Jadi emisi kita bertambah, tapi untuk yang nyerapnya juga udah dihilangin. Jadi makanya kita jadi tertinggi. Kemudian kenapa waktu itu kita jadi dari 5 jadi 4? Karena kita ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan menghasilkan lagi karbon. Emisi kan kalau kita membakar sesuatu kan yang terbang itu keluar kan adalah emisi karbon. Sementara hutan yang terbakar itu adalah hutan di lahan gambut. Gambut Indonesia itu kayak di Kampar itu gambut yang terdalam di dunia. 25 meter kata teman saya yang saintisnya yang riset di sana. 25 meter itu ke dalam bumi itu masih gambut. Nah, gambut itu adalah lahan yang dia merupakan carbon sink. Jadi dia banyak karbonnya di dalam situ. Sementara itu terbakar. Jadi bayangin kayak sudah jatuh, tertimpa tangga pula, terguling-guling. Jadi itu udahlah dibabat hutannya, terbakar, terus yang terbakar gambut pula. Jadi itu udah banyak, itu udah bertubi-tubi itu karbon emisinya yang hilang. Nah, inilah gitu. Jadi pentingnya fungsi gambut itu kan semua yang diciptakan Allah ini ada fungsinya. Nah, itu yang kita mungkin dalam pendidikan kita kurang ditekankan bahwa lahan gambut itu adalah carbon sink ya, tempat penampungan karbon yang terbesar di dunia. Nah, itu harus dijaga, jangan sampai dia terbakar, apalagi terbabat hutannya terus dibakar terus makanya nggak bisa dihentikan kan kalau misalnya ada kebakaran hutan di Kalimantan dan di Riau itu kan dia daerah lahan-lahan gambut. Itu kalau ada kebakaran hutan kan nggak bisa diapa-apain, harus tunggu sampai hujan datang gitu. Ya solusinya dari ciptaan Allah lagi gitu, nggak bisa. Karena nggak bisa dimatiin itu bayangin kayak karbon, ada karbon yang dalam terus kita kasih api ya dia nggak akan mati gitu. Tetap aja dia akan terus hidup. Nah perubahan lahan ini juga menjadi problem karena misalnya ini kan perubahan lahan jadi dibabat. Kemudian ini kita bisa lihat Sumatera, lihat dari dari tahun 90 sampai terus tahun 2010 coba lihat dari hijaunya kan semakin dikit. Kalimantan paling gawat. Paling gawat ini makanya di sana banjir terus. Jadi hutannya udah semakin dikit. Nah, ketika kita bicara seperti itu, kita bisa lihat bahwa pendidikan tentang apa sih di mana kita berada gitu. Di mana sih kita berada maksudnya di apa yang kita punya di Indonesia. Indonesia ini adalah mega biodiversity country. The highest biodiversity. Jadi kita adalah negara yang keragaman hayatinya tertinggi di dunia. Apakah kita pada tahu gitu di Indonesia? Kayaknya kalau saya iseng-iseng misalnya nanya ada misalnya saya pulang ini terus iseng-iseng ada anak muda saya akan tanya, kamu tahu nggak Indonesia itu adalah keragaman hayati tertinggi di dunia? Pasti jawabannya nggak tahu. Nah itu gitu. Jadi kita memang perlu mengadakan pendidikan yang masif ya tentang hal ini dan ketika lahan-lahan ini dikonversi menjadi yang lain, otomatis itu daya serap karbonnya udah hilang sehingga lagi-lagi jadi karbon itu terlepas kan. Nah, itu yang membuat kita menjadi momok gitu. Lagi-lagi kita tuh selalu dituding-tuding di dunia bahwa kita tuh penyebab emisi yang tinggi. Dan apalagi pas kebakaran hutan itu dia nggak bisa. Nah, kenapa mereka mengubah konversi lahan ini ya? Kan lahan gambut itu kan biasanya basah. Karena itu untuk supaya karbonnya itu tetap ada di situ dan tidak terbakar itu lahannya. Jadi waktu dikonversi itu dikeringkan. Itu kayak Kalimantan tuh dikeringkan, kemudian dibikin untuk lahan pertanian. Ya nggak bisa pertaniannya juga nggak bisa hidup karena itu di lahan gambut dia hanya tumbuhan tertentu ya gitu yang hidup yang memang ada di sana gitu. Terus dikeringkan itu malahan jadi lebih cepat gitu terbakar. Nah itulah jadi kita mungkin itulah waktunya kita tuh untuk belajar ayat-ayat kauniyah itu tadi. Maksudnya benar-benar kita tuh ikro ayat-ayat kauniyah ini gitu. Sudah waktunya karena mungkin hal-hal yang salah itu gitu yang harus kita
kita sadari bahwa jangan lagi kita begitu. Dan apa usulannya Mbak Rati, saya setuju 100%, 1000% bahwa kita memang harus mulai dari, terutama kayak Muhammadiyah kan ada lembaga, ada masyarakatnya gitu ya. Jadi orangnya nih ada gitu yang bisa kita ajak untuk berubah, dan itu signifikan, dan punya fasilitas, ada sekolah, ada rumah sakit, ada kampus. Coba kalau misalnya itu masuk dalam metode pendidikan kita, terus juga perubahan budaya ya. Kalau menurut saya juga budaya. Jadi kita juga harus menggait para namanya, nggak ahli budaya, tapi kayak budayawan, budayawati gitu. Karena kan kita mengubah ini dari budaya juga gitu. Jadi budaya yang misalnya biasanya kita kayak hanya konsum terus buang, konsum buang, itu kayaknya harus dirubah gitu. Karena nenek-nenek kita, jadi generasi nenek kakek kita itu aja nggak begitu gitu. Kita nih masih pendek gitu generasinya, tapi berubahnya udah total. Di mana kayak nenek kakek kita pun sebenarnya nggak ada yang pakai plastik dulu. Jadi plastik itu tuh fenomena baru. Terus kayak buang-buang sekali pakai, terus kayak nggak punya respect gitu ya, nggak punya adab terhadap alam, itu sebenarnya hal yang baru. Karena dulu nenek moyang kita, kalau kita lihat dari semua budaya Indonesia kan sangat dekat dengan, sangat harmoni hidupnya dengan alam, dan ada tempat-tempat tertentu yang nggak boleh ditebang pohonnya. Kayak adik saya kerja di Papua, dia bilang setiap suku itu punya hutan, jadi nggak boleh gitu, nggak boleh dibabat gitu. Tapi ya karena sekarang modernisasi, jadi semuanya itu kayak dihargai dengan uang gitu. Ada anekdot yang bilang bahwa dalam sistem ekonomi di mana pohon itu baru ada nilainya ketika dia sudah dibabat jadi kayu. Padahal hutan itu tuh lebih dari kayu gitu isinya. Dia ada ekosistem, ada sistem yang mizan itu, menjaga mizan kita, menjaga balance kita gitu di bumi ini. Itu yang kita babat, makanya mizan kita udah jomplang. Nah, terjadilah perubahan iklim ini gitu karena kita merusak mizan kita. Nah, itu jadi kayak ustadz, ustazah, ulama, kita ingin merangkul gitu. Mungkin kan kalau ulama kita semuanya sudah fasih lah ya dalam ilmu agama. Tapi ini ada fenomena saat ini yang ini terjadi. Jadi kita harus memposisikan konteks gitu, ajaran Islam dalam konteks kekinian, sehingga anak-anak muda juga melihatnya, oh ya memang tuh solusinya dari Islam gitu. Jadi bukannya kita mengajarkan Islam ya seperti itu gitu, kayak misalnya secara historikal aja, tapi kita nggak melihat konteks kekinian gitu. Jadi kemarin malahan ada yang mengusulkan bagaimana kalau diadakan kajian tafsir kepada ahli-ahli tafsir, melihat tafsir itu dalam konteks kekinian gitu, sehingga bisa kita gunakan untuk memahami gitu fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Jadi Mbak Rati, saya 100% mendukung, ayo kita buat. Ini saya udah ngobrol-ngobrol juga sih dengan teman-teman Muhammadiyah di Indonesia yang ada gerakan-gerakan hijau, terus teman-teman Aisyah, mereka sangat suka banget gitu ya. Kita memang harus berbuat sesuatu. Ya lumayan kan sekarang banyak yang dari Muhammadiyah ternyata yang ternyata aktivis lingkungan juga. Jadi kenapa enggak gitu kita berbuat gitu. Selama ini tuh kita sudah bergumul di isu-isu ini gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Makasih Mbak Rati masukannya. Ya, terima kasih Mbak Nana dan Mbak Rati juga yang bertanya. Ini kayaknya udah lewat mau setengah jam. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Nanti topik ini memang tidak akan pernah berhenti, akan selalu ada bahan untuk didiskusikan. Ya, nanti next time kita bisa topik yang lain lagi. Kan hari ini karena saya angkat tentang Global Day of Action sama air, tapi nanti kita bisa tadi tentang hutan, tentang tanah, tentang yang lain-lain. Betul. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nana yang telah menyampaikan materi malam ini tentang tanggung jawab Muslim menjaga kesucian bumi.
Mbak Nana tadi bilang bumi itu diciptakan Allah sakral atau suci, dan manusia juga merupakan makhluk yang sakral ya. Dan tadi beberapa hal juga yang Mbak Nana bahas itu beberapa isu yang cukup penting. Salah satunya itu isu tentang jejak ekologi atau ecological footprint dan pemanasan global. Dan sebagai individual apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama tadi Mbak Nana bilang Iqra, baca ya ayat kauniyah, kauliyah, yaitu maksudnya baca kembali ya ayat-ayat di kitab suci kita. Maksudnya juga mungkin juga di sunnah-sunnah ya, bagaimana dipelajari lagi juga baca tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Kemudian tadi juga ya tentang yang keduanya itu bagaimana juga kita harus ada kesadaran lah dalam pemanfaatan air, pangan, dan energi ya. Kemudian ini kan kita sebentar lagi akan Ramadan. Mungkin coba kalau memang pertama biasanya soalnya kita juga kalau Ramadan tuh di rumah sendiri pun semua ekstra, makanan segala macam gitu ya. Nah mari kita mulai terapkan, mari kita maksudnya introspeksi bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber ya pangan, air, dan bagaimana pengelolaan sampah kita ketika Ramadan ini, dan juga kalau bisa kita juga menularkan kebiasaan baik dari informasi yang telah kita dapat juga ke lingkungan masjid kita. Kalau bisa lagi mungkin membuat masjid kita menjadi green ya, dengan energinya segala lainnya. Ya mungkin itu saja dulu malam ini. Terima kasih kepada Mbak Nana dan semua pemirsa Kalamu malam ini. Insya Allah bertemu lagi di Jumat minggu depan. Mohon maaf lahir batin jika ada salah dari saya. Dan mungkin ada pesan terakhir Mbak Nana? Kita jadi mulai dari diri sendiri, dari apa yang kita diskusikan malam ini atau pagi ini, jangan cuma didengerin aja, tapi coba kita apa yang bisa kita lakukan, walaupun kecil, semua perubahan itu mulai dari kecil dan mulai hari ini. Insya Terima Allah. kasih Mbak Nana. Niat. Mari kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.